Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo warga Cianjur yang sedang menonton Kumaha Damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya, amin. Senang sekali rasanya hari ini Grisel kembali hadir ditemani dengan dokter cantik, Dokter Raisa Indiwina, SPKG. Beliau adalah dokter spesialis konservasi gigi. Kali ini kita akan membahas mengenai perawatan saluran akar gigi berlubang gitu ya. Jadi boleh nanti disimak gitu. Dokter, apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, dokter, seger banget. Aduh, ini dari Bandung padahal. Dokter dari Bandung loh ya. Perjalanan dari Bandung lumayan hari ini gitu ya. Tapi semoga dokter sehat dan bisa semangat hari ini. Amin, alhamdulillah. Oke, Dok. Seperti yang tadi disebutkan, kita akan membahas mengenai perawatan saluran akar pada gigi berlubang. Tapi sebelum itu, sebetulnya gigi berlubang itu penyebabnya apa sih, Dok? Gitu. Oke, jadi mulai dari awal banget ya. Iya, boleh. Sebenarnya kenapa sih gigi itu bisa berlubang? Gigi itu bisa berlubang dari ada kandungan gula yang nempel di permukaan email giginya. Dan itu menyebabkan si bakteri yang nggak baik itu nempel dan istilahnya kondisi asam, dan kondisi asam itu salah satu kondisi yang bisa merusak email gigi. Email itu yang bagian paling putih ini ya, Teh. Paling jadi email itu namanya. Email. Jadi si bakteri yang menempel pada sisa-sisa makanan, sisa-sisa produk gula itulah yang merusak email. Jadi si email itu rusak, istilahnya kayak gitu, rusak, dekalsifikasi, jadi terjadilah lubang. Ya, oke. Nah, itu tadi penyebabnya. Kalau misalnya penanganannya terhadap gigi berlubang tuh banyak macamnya, karena kan gigi berlubang juga macam-macamnya tuh banyak gitu. Itu kayak gimana sih, Dok? Kalau penanganannya paling utama sebenarnya paling dasar itu cara menyikat gigi, sikat gigi ya. Sikat gigi itu berapa kali sih sebenarnya paling penting? Paling penting itu sikat gigi 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari itu kapan sih dilakukannya? Ya. Kalau lagu kan bangun tidur kok terus mandi lalu sikat gigi gitu kan. Sebenarnya yang betul itu sikat gigi setelah kita sarapan. Jadi setelah kita sarapan. Betul. Jadi setelah kita bangun tidur, kita makan dulu tuh. Kita makan dulu, setelah makan baru kita sikat gigi. Betul. Jadi bukan dibalik. Jangan sikat gigi dulu baru makan. Kalau yang pagi bangun tidur, makan, sarapan, baru sikat gigi, baru kita berkegiatan, sekolah lah, kerja segala macam. Malam paling wajib sebelum tidur harus sikat gigi. Harus sikat gigi sebelum tidur ya. Jadi 2 kali, pagi setelah sarapan dengan malam sebelum tidur. Itu paling wajib, betul. Nah, itu ya, sebelum tidur. Karena kan biasanya tadi ada lagu karena selalu dinyanyikan ketika kecil, jadi mungkin di benak kita setelah bangun tidur kita harus gosok gigi. Padahal setelah makan harus gosok gigi karena banyak sisa-sisa makanan gitu ya, Dok ya. Betul. Terus penanganan setelah ada gigi berlubangnya kayak gimana, Dok, selain itu? Jadi mungkin sekarang kita cerita dari bagian-bagiannya. Ini mungkin kita di sini punya model. Di sini ada model yang bisa kita lihat. Di sini ada bagian-bagian yang bisa kelihatan ya. Yang bagian putih atas ini namanya itu email. Email itu bagian paling keras dari gigi. Cuman dia paling nggak kuat sama yang namanya asam yang tadi saya bilang. Kalau misalkan ada sisa makanan dan di situ nempel bakteri, udah dia kalah istilahnya kayak gitu. Padahal dia tuh jaringan paling keras. Setelah itu dari email ini kita lihat bagian kuning, ini namanya dentin. Nah, kalau dentin itu dia lebih lunak dan dia lebih cenderung gampang berlubang. Jadi intinya kalau udah masuk lubang dari email lebih dalam lagi, lebih cepat lagi si lubang itu akan membesar. Setelah dari email ini, bagian dalam ini dia ada yang merah-merah ini. Nah, merah-merah ini tuh isinya nutrisi gigi kita, syaraf, darah, pokoknya semua isi dari yang gigi itu butuhkan itu di dalam sini, syaraf. Sekarang kita mulai membicarakan kalau gigi mulai berlubang gimana sih gitu kan. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau misalkan gigi itu lubangnya di email, di bagian yang putih ini, itu perawatannya masih bisa langsung ditambal aja. Langsung bisa ditambal aja tuh nanti sama dokternya dibersihkan yang rusak-rusaknya. Yang kalau kita bilang berlubang atau karies. Karies itu dibersihkan. Setelah dibersihkan itu kemungkinan bisa langsung ditambal. Dalam satu pertemuan, one visit dia selesai. Dalam satu kunjungan,
Setelah itu kalau misalkan lubangnya udah masuk ke dalam nih, yang kuning ini, ini mulai agak-agak lebih dalam lagi. Tapi masih ada kemungkinan dalam 1 kali kunjungan gigi tersebut bisa langsung ditambal. Nah, makin dekat ke dalam syaraf, kalau dia si lubangnya itu belum menembus tuh maksudnya si syaraf itu belum terbuka gitu loh teh. Jadi masih ada bayangan dentin sedikit. Ada namanya option perawatan. Sebenarnya namanya perawatan pulp capping, cuman istilahnya mungkin artinya kayak syaraf itu dikasih pelindung, dikasih obat. Dikasih obat untuk tujuannya apa sih? Obat itu tujuannya mengharapkan syaraf itu fungsinya bisa kembali normal, bisa kembali baik, bisa kembali sehat. Tapi kalau udah masuk ke dalam sini yang merah ini dan dia udah dilengkapi sakit berdenyut, bengkak, terus lagi diem nih Bapak Ibu, terus tiba-tiba sakit gigi nyut. Nah, itulah kita mulai masuk ke dalam perawatan saluran akar namanya. Jadi bagian atas itu sebenarnya masih simple teh istilahnya kayak gitu. Tinggal bersihkan, tambal. Makin gigi itu dibiarkan berlubang semakin dalam, makin rumit lah perawatan yang harus dilakukan. Ya. Makin rumit, makin dalam, makin rumit. Ya, betul. Gitu. Jadi memang harus sedini mungkin kali ya, Dok ya. Jadi kalau perawatan lubang-lubang kecil itu yang pasti sih lakukan rutin pemeriksaan 6 bulan sekali ya. Nah, itu digarisbawahi 6 bulan sekali melakukan pemeriksaan. 6 bulan sekali melakukan pemeriksaan. Kalau misalkan dokter bilang, Bu, Pak, ini dulu lubang kecil. Nah, itu segeralah ditambal. Jadi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tadi kayak udah saya jelaskan, semakin dalam itu butuh perawatan yang lebih kompleks. Karena perawatan saluran akar itu dia nggak akan bisa selesai 1 kali 2 kali kunjungan teh, dia perlu berapa kali kunjungan, betul. Apalagi kalau gigi udah kondisinya bengkak, udah kondisinya sering berdenyut, dari foto ronsen terlihat ada infeksi, itu udah makin panjang, makin rumit lah istilahnya kayak gitu. Nah kan takut jadinya kan. Ayo segera periksakan. Karena kan iya beberapa kasus juga kayak misalnya di masyarakat masih berkembang kayak ada sebagian yang bilang kalau misalnya gigi berlubang mending cabut aja deh gitu kan. Karena biasanya kalau udah dicabut katanya akar permasalahannya udah selesai gitu kan, gak akan sakit lagi. Atau misalnya udah deh mending tambal aja. Padahal tadi kata dokter sendiri itu tergantung dengan diagnosis kali ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya kecil perawatannya harus seperti apa gitu ya. Selain itu, Dok, gimana untuk pengobatan yang lainnya? Jadi tadi kan kalau misalkan tadi seperti Rete udah bilang ya, kalau misalkan orang sebelumnya mikir kalau gigi udah berlubang besar cabut aja deh, gitu. Tapi sekarang itu kita udah mulai mengedukasi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau misalkan gigi yang berlubang besar dan kondisinya masih memungkinkan dia untuk dipertahankan, kita mulai kasih penjelasan sama bapak ibu bahwa gigi yang dirawat itu dilakukan perawatan saluran akar itu ada kelebihannya juga, walaupun istilahnya kunjungannya panjang ya, kunjungannya panjang, lama, dan memang butuh waktu dari pasiennya juga, tapi kelebihannya itu gigi asli kita tetap ada di dalam rongga mulut. Apa sih emang kelebihannya gigi asli dalam rongga mulut? Ribet kali Dok gitu, cabut aja lah gitu kan. Jadi gigi asli dalam rongga mulut, jadi tidak akan ada yang pernah bisa menggantikan gigi asli kita. Sekalipun gigi palsu implan sekalipun ya. Jadi kalau misalkan gigi tersebut masih memungkinkan untuk dirawat, untuk ada di dalam mulut kita, yaitu coba dipertahankan, karena dia akan merawat semua, dia akan merawat otot pengunyahan, dia akan melestarikan tulang yang ada di samping-samping giginya, dia akan menjaga gigi-gigi sebelahnya, gigi lawan atasnya, otot pipi kita semua, lidah. Jadi itu berpengaruh terhadap yang lainnya juga gitu, Dok, sangat. Jadi kalau misalkan opsi pencabutan memang kesannya sekali selesai ya. Iya, betul. Cuman kan nanti kan kita gigi yang udah dicabut itu tidak boleh dibiarkan kan, dia harus menggunakan gigi palsu. Gigi palsu itu butuh penyesuaian, belum tentu nyaman dan lain-lain kan. Nah, jadi kalau misalkan gigi itu masih bisa dirawat, struktur giginya masih ada, masih cukup, masih bisa dilakukan penambalan yang baik dan lain-lain sebagainya, itu kita lebih sarankan untuk dilakukan perawatan gitu. Nah ini ya masih juga berkembang di masyarakat yang tadi lebih baik giginya dicabut aja, karena katanya gigi yang berlubang itu sudah tidak bisa berpengaruh ke gigi-gigi lainnya, padahal itu sangat berpengaruh gitu, betul, ya Dok ya? Kemudian cara pencegahannya nih Dok. Nah tadi masuk ke cara pencegahannya, apa aja, gimana aja sih Dok untuk mencegah gigi berlubang? Tadi yang pertama udah disampaikan,
berapa kali menyikat gigi ya, yang 2 kali menyikat gigi, sama cara menyikat giginya sih sebenarnya. Gimana tuh dok? Cara menyikat gigi itu kalau secara di dunia ini banyak metode ya. Cuman yang saya suka edukasi ke pasien itu, ini saya nggak bawa sikat gigi, maaf ya. Jadi cara menyikat gigi itu, misalkan ini bulu sikat ya, misalkan ini bulu sikat, itu masukkan 45 derajat ke dalam leher gusinya. Setelah masukkan 45 derajat ke dalam leher gusinya, itu dicungkil satu bagian. Oh gini. Satu arah. Satu arah. Nah, jadi semua permukaan gigi kita kan ada permukaan bagian pipi ya, benar nggak? Ada permukaan bagian pipi dan ada yang permukaan bagian lidah. Nah, jadi itu semua permukaan dicungkil 45 derajat sebanyak satu arah aja. Satu arah aja. Jadi kira-kira satu daerah itu 8 kali cungkil lah istilahnya kayak gitu. Oh, ada ya dok ya? Ada aturannya. Jadi sikat gigi itu baru tahu nih. Gak boleh cepet-cepet. Gak boleh cepet-cepet. Jadi dia dianjurkan 2 menit sebenarnya sikat gigi itu. 2 menit, ada waktunya loh. Betul. Wargi Cianjur. Jadi dia kalau sikat gigi itu satu nggak boleh buru-buru, semua permukaan harus kena, dan nggak boleh banyak kumur. Karena inginnya tujuannya itu si fluoride yang dalam pasta giginya nggak terbuang. Kayak gitu. Jadi kumur-kumur kan kita biasanya suka banyak. Iya sih dok. Kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya lagi sikat gigi tuh pokoknya harus bersih, yang udah terasa nggak ada. Oh jadi harusnya sebenarnya salah gitu. Sebenarnya nggak boleh terlalu banyak kumur. Kayak gitu kan. Ini salah satu ilmu nih buat kita ya. Jadi. Kadang juga wargi Cianjur aku sih kan gosok gigi tuh gini ya dok. Gini. Ya. Nah gitu kan. Itu dilarang. Itu tidak boleh. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang sikat giginya masih lurus-lurus kayak gini atas bawah itu dilarang. Kenapa? Karena sikat gigi yang gayanya horizontal gini dan vertikal gini, dia akan mendorong gusi kebuka, semakin kebuka artinya apa? Si dentin yang kuning tadi yang kita cerita itu akan kebuka dan banyak deh masalahnya. Gusinya keangkat, akarnya kebuka, sensitif. Pantesan dong. Kalau aku tuh sebenarnya kalau misalnya mandi, part terasik itu gosok gigi sih dok sebenarnya. Karena bisa sambil mikir gitu. Lama sih kalau Grisel gosok gigi. Tapi ya itu gosok giginya tuh kayak gitu arahnya. Berarti nggak boleh. Nggak boleh, sekarang masih diganti caranya. Jadi dia 45 derajat cungkil. Pokoknya semua daerah harus 45 derajat. Bagian atasnya, bagian kunyahnya itu juga dikeluarin keluar mulut satu arah. Iya betul. Nggak boleh digosok gini. Oh salah. Gimana dok? Jadi kayak kayak digosok, cuman digosoknya tuh satu arah keluar. Ya betul. Gini lagi gitu. Nggak boleh gini, nggak boleh. Selama ini aku salah. Gak boleh. Nanti gusinya dia makin kebuka dia. Kalau gusi kebuka, iya. Kalau gusi kebuka macam-macam deh pokoknya. Biasanya lebih sensitif, lebih ngilu. Terus juga, pantesan aja sih. Kalau akarnya kebuka itu, kalau yang bagian akar kita kan lebih lemah daripada email ya. Itu tuh kadang suka cekung-cekung gitu loh giginya tuh, panjang-panjang, cekung-cekung gitu. Nah itu dari cara sikat giginya salah. Dan bisa berdarah juga sih dok. Gusi berdarah, iya betul. Pernah beberapa kali gitu. Ya itu saking asiknya gosok gigi gitu. Asik sih dok gosok gigi, tapi ya ternyata salah. Tuh ya. Jadi ini adalah informasi yang sangat bagus untuk wargi Cianjur. Cara menggosok gigi juga sangat berpengaruh gitu terhadap kesehatan gigi berlubang. Betul. Lanjut lagi dok. Selain tadi gosok gigi berarti ada lagi. Itu paling dasar ya, cara kita menjaga kebersihan mulut kita itu paling penting. Setelahnya banyak minum air putih kayak gitu-gitu. Banyak minum air putih. Sama cara ngebersihin tadi satu lagi ketinggalan, ada namanya dental floss. Pernah dengar nggak teh benang gigi? Iya, tadi aku mau nanyain sih sebetulnya. Itu kayak gimana sih dok? Jadi kalau misalkan gigi kita kan gini ada sela-selanya ya. Iya. Kadang-kadang apalagi kalau misalkan gigi kita susunannya itu nggak rapi banget, ada berjejal tuh maksudnya dia rapat banget. Iya. Itu ada spot-spot yang nggak akan kena sama sikat gigi. Ya kan, jadi itu betul. Dibantu sama benang gigi. Benang gigi itu macam-macam. Ada yang gulungan, yang kita pakai tangan gitu, atau ada yang ada gagang itu. Ini saya nggak bawa sampel, sorry banget. Iya. Tapi memang sekarang juga lagi banyak beredar itu kan, udah mulai gitu. Tapi itu banyak banget sih sekarang bisa didapetin kayak di toko-toko manapun lah, banyak apotek juga pasti ada. Jadi si dental floss itu tujuannya untuk membersihkan tempat-tempat yang kemungkinan nggak kejangkau sama sikat gigi. Tak terjamah. Jadi didobel tuh kalau malam abis sikat gigi lagi nyantai-nyantai ya dia flossing gitu. Jadi flossing itu dimasukin ke sela-sela giginya, dimasukin misalkan
permukaan depan dulu nih dibersihin, tarik keluar, masukin lagi, udah bersih, masukin lagi yang sisi lawannya kayak gitu. Jadi dia ngebantu membersihkan spot-spot yang kecil yang kemungkinan nggak kena sama sikat gigi kayak gitu. Kalau mungkin ada beberapa juga yang dulu mungkin pakai bukan sikat gigi, tusuk gigi, Dok. Nah, berarti sekarang disarankan lebih baik pakai dokter dari gini, tidak. Jangan pakai tusukan gigi ya gitu. Pakai benang gigi gitu ya, karena sekarang sudah banyak beredar juga. Bahkan di minimarket juga kayaknya sudah ada ya, Dok. Betul. Oke, selain itu ada lagi nggak sih, Dok? Tadi benang, sikat gigi, kemudian benang, ada lagi nggak, Dok? Obat kumur, Dok, gimana? Obat kumur itu obat kumur ada beberapa jenis ya. Iya. Kalau misalkan yang berada di pasaran yang banyak iklannya itu kan lebih banyak kandungan alkoholnya, lebih banyak kandungan penyegarnya sebenarnya. Jadi dia untuk menyegarkan aja. Ada lagi yang obat kumurnya itu isinya antibakteri. Nah, itu ada kegunaannya masing-masing kan. Kalau yang lebih banyak alkoholnya memang untuk lebih segar aja. Tapi itu pelengkap ya. Maksudnya nggak kita bangun pagi terus kita cuma kumur-kumur doang. Iya, itu nggak boleh. Gini lagi, Dok. Nah, itu tidak boleh. Jadi tetap harus gosok gigi gitu kan. Terus tadi bersihin pakai benang dan kalau misalnya obat kumur itu hanya pelengkap aja. Kecuali kalau misalkan yang obat kumur antibakteri, dia memang ada kegunaannya. Dia memang untuk diharapkan mematikan bakteri-bakteri yang kita nggak inginkan. Cuman obat kumur antibakteri itu dia ada jaraknya, nggak boleh pakai terlalu lama, panjang gitu. Jadi memang ada kegunaannya kayak gitu. Selain itu, Dok, ada lagi nggak? Tadi kita udah bahas gosok gigi, terus pakai benang gigi. Ada lagi cara perawatan yang lainnya? Dari makanan ya pasti ya, dari makanan yang dari manis-manis gitu. Betul. Ini mungkin dari pengalaman di poli ya. Banyak yang pasien-pasien anak. Jadi pasien-pasien anak umur 8, umur 9 itu gigi-gigi dewasanya berlubangnya sangat besar. Jadi kan sangat disayangkan ya. Kalau ditanya pasti jawabannya iya, Dok, gitu. Makannya manis-manis aja, gula-gulanya kayak gitu. Itu dibatasi sih sebenarnya harusnya. Jadi sekalian juga pengen di sini untuk bapak-bapak ibu. Jadi ini lumayan sedih juga ya, karena maksudnya anak-anak itu kan giginya nggak akan ganti lagi. Kalau mereka giginya udah dewasa, itu giginya nggak akan berganti lagi. Beda sama gigi susu ya, gigi kecilnya mereka. Jadi kalau udah gigi dewasa, udah berlubang besar, ya kalau masih bisa dirawat pun dia dirawat. Cuman kan kalau misalkan udah lubang seperti itu kan sudah ada gangguan ya. Dan itu kan gangguannya bukan hanya dalam rongga mulut aja, pasti makan pun mereka sebenarnya keganggu kan dari fungsi pengunyahannya. Jadi sekalian juga di kesempatan ini maksudnya pengen bapak-bapak ibu sekalian ini di Cianjur awareness-nya untuk anak-anak, cara menyikat giginya, kapan saja menyikat giginya, kebersihan mulut anak-anak itu sangat-sangat penting. Jangan sampai gigi-gigi permanennya mereka itu rusak dan berlubang besar kayak gitu. Itu ya, jadi memang harus sejak dini itu tadi gitu ya. Sejak kecil, dari umur berapa sih, Dok? Rata-rata harus wajib gosok gigi 2 kali sehari itu? Dari pokoknya udah ada gigi gitu ya. Bayi itu kan sebenarnya ini sebenarnya agak ke gigi anak nih ngobrolnya gitu ya. Jadi kalau bayi pun yang belum sikat gigi, gusinya itu kan itu diajarkan ibu-ibunya tuh pakai kasa bersih, pakai air hangat, digosok walaupun belum ada giginya tuh. Apalagi pas giginya keluar itu udah lebih lagi pakai sikat gigi silikon, karet dan segala macam. Jadi walaupun si anak gitu ya, balita yang sudah punya gigi terus giginya berlubang, itu tetap wajib dan harus maksudnya gosok gigi gitu, Dok. Betul. Kadang kan udahlah anaknya juga udah giginya berlubang, tunggu nanti aja tumbuh gigi lagi tuh. Jangan. Jadi harus tetap gitu ya, diutamakan kebersihan gigi dan mulut. Betul. Kalau konsep saya pribadi sih mending anak saya jerit-jerit saya sikat giginya daripada anak saya jerit-jerit di kursi gigi. Itu jangan sampai itu, gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, waktu nganterin anak ke polinya, waktu ngantri ke polinya, tuh kan, waktu jadi pikiran lagi anak ke polinya, bujukin anaknya, wah panjang, Bu. Nah itu panjang, ya. Jadi mending ribut aja sama ribut di rumah, bener. Sikat aja giginya. Iya, sikat aja giginya gitu, karena banyak juga kan bunda-bunda. Ya, Bun, tolong Bun. Bunda yang bapaknya di rumah. Juga loh, iya, bapak-bapaknya juga ya, tolong diperhatikan anaknya. Karena kan biasanya emang anak kecil tuh jangan
jangankan anak kecil nih dok gitu ya, Grisel aja gitu yang udah segede gini masih sering banget kan yang namanya coklat, kacang-kacangan dan lain-lain gitu. Nah itu sebetulnya tadi ngomongin soal makanan, apa aja sih dok selain makanan manis yang harus dihindari gitu? Apakah hanya makanan manis aja yang harus dihindari untuk kesehatan gigi atau ada yang lainnya? Ya mainly itu sih teh gula sih, mainly segala macam gula-gula. Tapi kan sebenarnya nasi juga ada kondisi kandungan gulanya kan, ada betul kandungan kan. Gula. Jadi tapi yang paling rawan itu modelan coklat, permen-permen, gula-gula kayak gitu sih. Oke. Nah tadi kan ini kita ngobrolin lagi soal perawatan akar gigi. Kenapa nih si akar ini harus dirawat? Gitu? Oke, jadi kita balik lagi ke perawatan saluran akar. Iya. Jadi ceritanya kan gigi tadi tuh udah berlubang besar ya teh. Iya. Udah berlubang besar sampai kurang lebih di kayak gini lah ya gambarannya ya. Nah, jadi lubang besar itu udah sampai ke dalam akarnya. Kalau gigi udah kondisi seperti ini, tapi kita nggak mau cabut, itu yang tadinya akar kita isinya segala yang bagus-bagus, darah, syaraf segala macam itu udah diinvasi lah sama si kuman itu. Nah, kuman itu kan dia berkembang biak di situ, dia makan di situ, dia produk-produk sisanya dikeluarin di situ, sampai akhirnya kalau gigi itu dibiarkan dia udah habis nih space-nya dia di dalam saluran akar, dia akan ngejar ke tulang kita. Jadi mungkin yang bengkak itu, yang kondisi bapak-bapak ibu yang giginya bengkak itu, si kuman itu produk-produknya udah nyampe tuh dia ngerusak tulang-tulang yang di bawah, yang di sekitar gigi kita. Bahkan yang sampai kayak misalkan udah, dok ini kayaknya ada jerawatnya ya gitu. Nah itu tuh tulang tuh udah sampai rusak, udah sampai bolong, produk bakteri tuh udah keluar tuh dia dari situ. Nah kayak gitu. Kalau misalkan gigi udah kondisi seperti itu, kita mesti bersihin si bakteri semua dan produk-produknya dia. Itu ada beberapa step sih mungkin. Jadi pertama pokoknya semua bagian atas tuh kita bersihin hitam-hitamnya, yang dari email, dentin, semua kita bersihin bagian hitam-hitamnya. Setelah itu bagian akarnya tuh kita sterilisasi. Saya pakai alat-alat kayak jarum-jarum kecil gitu untuk dibersihkan, disterilisasi, dan kita masukkan obat antibakteri. Nah itu ada jarak waktu kontrolnya tuh teh. Ada jaraknya. Betul, karena kita harapkan si obat antibakteri itu mendukung penyembuhan tulangnya, mematikan bakterinya dan lain-lain sebagainya. Bekerja secara maksimal dulu. Betul, itu masuk obat antibakteri. Nanti itu biasanya jarak waktu kontrol itu minimal 2 minggu biasanya. 2 minggu minimal. Betul, minimal 2 minggu. Setelah 2 minggu itu kemungkinan kalau misalkan kondisi bapak ibu sekalian udah infeksinya besar nih yang sampai bengkak gitu, udah gitu dari ronsen kelihatan ada infeksi besar, itu kontrol berikutnya masih tetap kita masukkan obat sterilisasi lagi, obat antibakteri lagi. Biasanya sekitar 2-3 kali kunjungan biasanya obat si antibakteri itu. Sampai 2-3 kali kunjungan udah oke tuh maksudnya gimana sih? Bapak ibu nggak pernah ngerasain bengkak lagi. Terus pasiennya nggak pernah ngerasain sakit lagi, kalau lagi diem tiba-tiba sakit nggak pernah. Terus dipakai makan giginya itu bisa berfungsi dengan normal. Nah itu kita namanya istilahnya obat terakhir. Jadi obat terakhir itu dilakukan pengisian obat di saluran akar yang udah kita bersihkan tadi teh. Gitu. Dilakukan pengisian. Jadi setelah itu dibutuhkan foto ronsen lagi, kemudian kontrol, nanti baru kita bicarakan tentang penambalannya. Nah penambalan juga macam-macam nih teh. Panjang. Jadi pokoknya kalau misalnya udah perawatan saluran akar panjang dia. Panjang. Gimana tapi nggak apa-apa dok, dijelasin aja. Kita lanjutin ya. Jadi kalau misalkan penambalannya itu ada macam-macam. Kalau misalkan bapak ibu si struktur giginya itu masih bagus nih. Jadi kan gigi kita tuh ada 4 dinding ya. 1, 2, 3, 4. Kalau ada dindingnya masih banyak nih, misalkan 4-4 dindingnya masih ada, itu kemungkinan bisa langsung ditambal aja, langsung satu pertemuan. Kalau misalkan udah hancur sisa 1 dinding aja, ada yang namanya pasak dengan mahkota. Jadi mungkin ini sekitar info juga ya untuk gambaran bapak ibu sekalian. Kalau gigi kita udah habis selesai perawatan saluran akar, udah fungsi udah oke, tapi sisa gigi itu sedikit sekali gitu. Si perawatan saluran akar ini harus diimbangi dengan penambalan yang bagus, penambalan yang kuat supaya gigi itu awetnya panjang gitu kan, gigi yang bekas perawatannya. Nah, yang tadi saya bilang kalau gigi itu masih ada 4 dindingnya mungkin bisa langsung ditambal, itu cukup. Tapi kalau misalkan sisa giginya sedikit sekali, ada namanya pasak dengan mahkota. Jadi pasak dengan mahkota itu dari gigi yang udah dilakukan perawatan saluran akar, di dalam akar ini seperti ada tiang gitu teh, tiang kecil gitu. Itu namanya pasaknya. Jadi pasaknya masukkan ke dalam saluran akar. Dia tujuannya apa sih? Tujuannya untuk memperkuat tambalannya, mahkotanya. Nah sementara bagian atasnya yang mahkota itu
Nanti si gigi itu dibentuk lagi. Itu pembuatan tambalannya dilakukan di laboratorium, nggak bisa satu kali kunjungan. Nanti modelnya tuh kayak model bungkus gitu teh, model mahkota jaket gitu. Jadi si giginya dibentuk, nanti datang lagi dari laboratorium, modelnya dibungkus. Nah, tujuannya dari pasak mahkota itu untuk memperpanjang umur giginya. Sebagai tambalan dia juga untuk kunyahan, apalagi untuk gigi geraham ya. Gigi geraham kan dia daya kunyahnya berat. Jadi kalau misalkan rusaknya besar ya dia daya kunyahnya juga butuh menahannya besar kan. Makanya dianjurkan pasak dengan mahkota seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya Grisel tadi ini sebetulnya banyak sekali pertanyaan ini Dok gitu ya. Karena penasaran juga karena ini juga sebetulnya jadi terlihat simpel gitu ya permasalahan gigi, padahal ini akan jadi besar sekali juga. Nah kalau misalnya rata-rata kan gitu, kalau misalnya kita sakit gigi tuh mood juga jadi berubah gitu kan ya Dok ya. Nah terus ya banyak hal-hal yang jadinya berpengaruh dari gigi. Terus juga ada lagu kan daripada sakit hati mending sakit gigi, padahal enggak. Oh lebih baik sakit hati. Lebih jangan dong, jangan. Kalau soal hati tuh susah juga. Pokoknya nggak dua-duanya deh. Oke. Nah Dok, kalau misalnya di RSUD Sayang ini gitu ya, apakah perawatan gigi ini khususnya pelayanan konservasi gigi apakah ditanggung BPJS atau enggak, gimana Dok? Ya, untuk perawatan saluran akarnya itu bisa dilakukan dengan perawatan menggunakan BPJS. Tapi kalau misalkan penambalannya yang pasak sama mahkota itu sementara ini belum bisa. Oke. Jadi bisa dilakukan penambalan langsung aja. Kalau misalkan penambalan langsung gitu bisa, masih bisa di cover. Kalau tadi yang sudah kalau misalkan ternyata rusaknya besar sekali, butuh pasak dengan mahkota, itu belum di cover BPJS. Oke. Tadi aku sempat ini juga sih, bahwa kalau misalnya pengobatan gigi itu nggak cukup dengan obat oral. Rata-rata kan kayak gitu ya. Kadang misalnya aduh sakit gigi gitu, terus kelihatan bengkak, udahlah makan obat anti nyeri. Nah padahal itu sebetulnya nggak boleh Dok. Boleh, cuman itu tidak menyelesaikan masalah utamanya. Jadi apalagi banyak sih sebenarnya pasien-pasien yang kayak ngebubukin obat terus dimasukin ke giginya gitu kan. Oh ada itu kayak gitu? Iya banyak. Jadi kalau misalkan itu tidak boleh. Jadi banyak yang kayak iya Dok ini antibiotiknya saya masukin aja ke dalam giginya gitu. Aduh jangan. Itu bukan penolong ya Dok ya? Atau misalnya mungkin hanya sesaat gitu, tapi dia nggak, ya mungkin sesaat nggak apa-apa kok Dok, baik gitu, sehat kok saya gitu kan. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah utamanya sebenarnya. Nah itu dia. Atau misalnya Dok yang bolongnya itu dimasukin apa gitu sehingga tidak bolong lagi, misalnya gitu ya, kayak dijejelin kapas atau gitu-gitu, itu sebenarnya gimana Dok? Ada juga sih, maksudnya aku sempet ya tahu lah gitu, ada beberapa kasus yang ada juga gitu ya, yang gigi berlubang terus ya udahlah yang penting ketutup gitu giginya. Itu kayak gimana Dok? Enggak juga sih gimana ya? Enggak bisa juga sih. Enggak bisa. Pokoknya jangan nyari cara yang aneh-aneh. Datanglah ke dokter gitu ya. Betul. Nah ya, oke. Ada juga gitu pertanyaan ya. Apakah semua kondisi kerusakan masih bisa dipertahankan giginya? Betul, itu juga nggak bisa semua jawabannya. Karena tadi banyak yang masih kita lihat. Satu, sisa jaringan giginya emailnya segimana, dentinnya segimana, terus kerusakan lubangnya sampai mana. Kalau lubangnya udah sampai akar sini tuh, sampai bawah gitu, itu belum tentu bisa. Udah gitu kita mesti lihat selain dari struktur gigi yang bagian atasnya ini, dari lubangnya sendiri, sisa jaringan sehatnya segimana. Iya. Udah gitu kita mesti lihat kondisi tulang di sini. Kalau misalkan infeksinya besar sekali, udah mengenai lebih dari setengah akarnya, itu belum tentu bisa. Karena apa? Penyembuhan dari badannya sendiri tuh belum tentu bisa mencapai itu gitu. Jadi banyak faktor yang mesti kita lihat. Jadi nggak semua kasus Bapak Ibu bisa dilakukan perawatan saluran akar. Jadi tetap pertama harus pemeriksaan dulu. Nah, pemeriksaan dulu. Dan untuk perawatan saluran akar gigi ini memang kita ada pemeriksaan penunjang ya. Harus foto ronsen, harus. Boleh nggak sih Dok dijelasin dari awal? Nah, tadi cara diagnosisnya gimana, pemeriksaannya kayak gimana?
Oke, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, ini untuk merasa sendiri di rumah ya. Kalau untuk gigi yang rasanya ngilu itu kalau minum dingin, kena rangsang suhu itu minum dingin atau kena angin gitu kan, ngilu tapi rasanya cepet hilang. Jadi sakitnya cepat, tajam, dan dia cepat hilang. Itu kemungkinan lubangnya masih di atas, di dentin atau ini kemungkinan ya, ini kemungkinan ya, lubangnya masih di dentin. Nah itu kemungkinan masih bisa dilakukan penambalan. Terus kalau udah dia beda nih rasanya teh, udah agak lagi diem, lagi nonton, lagi kerja, tiba-tiba dia snut, agak lama nih snutnya. Jadi rasanya lama, berdenyut, terus tiba-tiba spontan. Nah itu udah tanda-tanda dia syarafnya udah istilahnya udah kena tuh. Kalau udah kayak gitu, ada kemungkinan itu membutuhkan perawatan saluran akar. Jadi kalau misalkan udah membutuhkan perawatan saluran akar, yang mesti dilakukan pertama pemeriksaan dulu ya. Setelah pemeriksaan nanti dokter lihat ini lubangnya sebesar apa sih, dilengkapi dengan biasanya nanti dokternya kasih surat rujukan tuh teh, rujukan untuk foto ronsen. Kalau misalkan untuk perawatan saluran akar, biasanya foto ronsennya foto ronsen dental, foto ronsennya kecil gitu, dia spesifik satu gigi biasanya. Jadi biasanya ada dua foto ronsen kan, yang satu namanya panoramik itu yang besar panjang. Nah itu biasanya untuk lihat ada beberapa gigi yang bisa kita lihat dari foto panoramik itu. Kalau untuk perawatan saluran akar biasanya dokternya kasih surat rujukan foto dental kecil satu gigi spesifik. Nah nanti dari foto itu dan klinis gigi pasiennya sendiri itu Pak Bu nanti biasanya saya jelasin tuh, ini giginya seperti ini masih bisa dirawat gimana gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ini ternyata kerusakannya sudah seperti sekian belum, ini kemungkinan kalau untuk dirawat kurang bagus. Nah nanti nanti seperti itu. Jadi untuk pasiennya sendiri bisa dirasain. Jadi kalau udah ada nyut-nyut tuh teh, lama nyut-nyutnya, kemungkinan dia udah syarafnya kemungkinan udah terkena. Kemungkinan butuh perawatan saluran akar. Nanti diperiksakan dulu ke dokter giginya. Nanti dokter giginya dikasih surat pengantar untuk ronsen. Biasanya ronsen yang kecil, ronsen dental namanya. Kalau misalnya kita di rumah atau dimanapun gitu ya, tiba-tiba ada tadi serangan gitu ya, sakit gitu. Serangan loh. ada tadi kerasa sakit. Pertolongan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang awam gitu dok? Maksudnya kan kayak kita nggak bisa misalnya ini malam-malam dokter gigi kan otomatis pagi-pagi. Iya. Nah itu gimana? Ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan nggak sih dok? Bisa dikompres atau gimana? Kalau misalkan lagi malam nih sakit, tiba-tiba sakit giginya, pertama dibersihin dulu. Jadi disikat dulu. Yang penting lokalnya dibersih dulu. Lokal, karena kalau ada sisa makanan itu makin kerangsang biasanya. Jadi dibersihkan dulu, dibantu dental floss, kumur air hangat, udah gitu. Kumur air hangat. Boleh, kumur air hangat boleh. Kumur air hangat. Kumur air hangat, udah gitu. Air hangat aja dok. Air hangat boleh, air dicampur garam, air garam juga boleh, air garam hangat juga boleh. Dibersihkan, udah gitu. Setelah itu boleh minum pereda nyeri dulu. Pereda nyeri. Sampai pereda nyeri yang biasanya sih saran yang rendah-rendah dulu aja ya, jangan langsung ke yang kuat. Kalau misalkan memang sakit sekali, ya Bapak Ibu punya di rumah pereda sakit yang kuat ya boleh. Cuman setelah itu besoknya ya kalau bisa langsung diperiksakan. Harus. Iya. Harus, bukan harus, kalau bisa. Karena nanti udah nggak sakit soalnya dong. Bener. Udah nggak sakit nanti kalau misalnya ini. Tapi pokoknya kalau misalnya ada keluhan, ya segeralah periksakan gitu ya. Kalau misalnya tindakannya dok, kalau misalnya tindakan kita tadi ada gigi berlubang, tindakannya apakah bius misalnya, bius total kah atau bius lokal atau gimana? Kalau untuk perawatan saluran akar ya, kalau untuk perawatan saluran akar tadi ini lebih detail lagi ya. Nanti ada beberapa kondisi yang syarafnya tuh lagi sakitnya lagi akut banget. Lagi wah sakitnya banget deh gitu. Itu kemungkinan butuh anestesi lokal. Kalau misalkan sakitnya hebat, itu butuh anestesi lokal. Kita nggak ada anestesi total deh. Biasanya nggak ada total. Nggak ada. Jadi kalau misalkan kondisi lagi sakit, biasanya anestesi lokal, dibersihkan lah itu semua yang kotor-kotornya, jaringan-jaringan yang masih bikin sakit hidupnya itu biasanya dibersihkan, diangkat kayak gitu. Jadi nggak ada bius total ya. Jadi tidak perlu khawatir karena kan kayak aduh takut biasanya gitu kan kalau pergi. Tapi justru anestesi lokal juga takut. Oh iya takut, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena daripada dokternya pasti baik. Daripada sakit gigi, mending nggak ada mendingnya. Nggak ada mendingnya. Pokoknya mending periksakan deh kesehatan gigi karena penting banget ya. Ngaruh juga tahu kalau misalnya sakit gigi gitu kan ya dok. Iya nggak bisa kerja. Aduh pusing.
Padahal pusingnya tuh dari gigi gitu kan. Nah terus kalau misalnya kita ngunyah kan, gigi geram itu untuk mengunyah ya dok. Terus hanya dipakai satu sisi aja, itu ngaruh nggak sih dok? Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kayak misalnya aku tuh moodnya ngunyah ke kanan aja. No, itu tidak boleh. Itu terlarang. Jadi kita sama aja. Pokoknya satu badan kita kan ya udah balance ya, Allah ciptain kanan kiri ya segala macam. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada kebiasaan ngunyah, aduh saya mah enaknya di kanan aja dok ngunyahnya gitu. Biasanya tuh ada penyebabnya. Yang kiri bolong. Yang kiri ompong. Banyak deh. Yang kiri banyak karangnya. Pokoknya satu sisi yang nggak dipakai ngunyah itu pasti ada masalah. Nanti kalau Bapak Ibu ngunyahnya satu sisi aja, masalah yang lain lagi teh. Nanti namanya masalahnya ke sendi rahang kita. Dan itu masalahnya panjang banget. Jadi sendi rahang itu bisa bikin sakit kepala, sakit bisa sampai leher, sampai tangan. Aduh, itu ribet lagi. Mungkin itu satu podcast lagi ke Dokter Bambang mungkin. boleh. Jadi intinya jawabannya kebiasaan maunya satu sisi itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kan tidak boleh. Itu pasti ada masalah di sisi lawannya. Itu diperiksakan. Jadi dimaksimalkan untuk menggunakan atau mengunyah makanan itu di gigi dengan dua sisi ya dok, kanan dan kiri, kanan dan kiri gitu. Karena di dunia ini semua diciptakan pasang-pasangan. Hanya Krisel aja yang belum dapat pasangan. Bercanda dok. Dokter nggak kerasa banget 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol gitu ya tadi. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan, semoga bisa bermanfaat banget gitu ya. Amin. Nah sebelum kita pamit nih dok, adakah pesan yang mau dokter sampaikan kepada warga Cianjur tentang ini? Silahkan. Tadi sih Bapak Ibu pertama yang untuk pasien, untuk yang masih punya anak-anak kecil, itu di poli banyak sekali anak-anak yang umurnya masih kecil-kecil, umur 8, umur 9 gigi permanennya udah rusak. Nah itu gigi permanen anak-anak kita itu dia nggak akan bisa digantikan lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon sekali dijaga gigi-gigi anak-anaknya. Tentu gigi Bapak Ibunya juga sih sebenarnya. Cuman maksudnya anak-anak itu mereka masih panjang ya. Jadi dijaga gigi anaknya, rajin ke dokter gigi, kontrol 6 bulan sekali. Kalau misalkan dokternya bilang, Bu udah tambal aja, ya tambal, jangan dibiarin. Kayak gitu. Nurut sama dokter. Oke, terima kasih banyak dok sudah berkenan ngobrol-ngobrol. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Kali ini terima kasih sekali lagi, semoga dokter selalu sehat dan lancar dalam melakukan segala aktivitasnya ya. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini, dan jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang ya. Terima kasih sekali lagi, saya Grisela Dita bersama dokter Raisa Indiwina. Kami berdua pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.